Performa AC Milan di awal musim ini telah terbukti lebih buruk dari rival-rival mereka seperti Inter Milan dan Juventus, terutama dilihat dari segi pertahanan. Terlebih setelah Rossoneri mengalami permasalahan di sektor belakang mereka dengan sejumlah pemain dilanda cedera. Mulai dari Simon Kjaer, Marco Pellegrino, dan Pierre Kalulu, semuanya menderita cedera di pertandingan terakhir kala bersua Napoli. Wabil khusus Kalulu kemungkinan besar akan absen selama 4 bulan lamanya. Lalu untuk Marco Pellegrino, bek Argentina yang baru memulai debut itu harus menepi hingga pertengahan Desember mendatang. Artinya hanya tersisa nama Malik Thiaw dan Fikayo Tomori dalam beberapa pertandingan ke depan. Lantas, bagaimana siasat Pioli untuk menambal skuadnya saat ini? Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, mereka telah membantu menjelaskan tentang bagaimana situasi pelik yang tengah dialami AC Milan saat ini. Nasib mereka pun berbeda dengan sang rival sekota yakni Inter Milan, di mana sektor belakang Inter tampil begitu solid dan baru kebobolan 5 kali dari 10 laga pertamanya. Kontribusi besar datang dari sang kiper yakni Yann Sommer yang telah mencatatkan 7 kali clean sheet. Ini mencerminkan bagaimana kualitas pertahanan Nerazzurri sangatlah tangguh. Sementara itu, Juventus juga menunjukkan performa yang impresif dengan hanya kebobolan 6 gol. Beberapa bek berkualitas seperti Gleison Bremer, Danilo, dan Federico Gatti tampil dalam performa terbaiknya, sehingga membuat sektor belakang Sinyonya tua jadi lebih perkasa. Kisah tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dialami Milan saat ini, di mana Rossoneri telah kebobolan 11 gol dalam 10 pertandingan pertamanya. Hasil yang lebih buruk dari musim-musim sebelumnya. Meski salah satu alasan utamanya adalah badai cedera yang menimpa para pemain belakang mereka sehingga mengakibatkan kurangnya stabilitas di lini pertahanan. Tetapi dalam formasi 4-3-3 yang diterapkan Stefano Pioli, pemain sayap juga harus berperan dalam pertahanan. Namun kurangnya kinerja defensif dari para pemain sayap juga turut berkontribusi dalam permasalahan Milan saat ini. Kondisi ini memaksa Pioli memutar otak untuk bisa menambah lubang di lini belakangnya. Salah satu solusinya adalah dengan mengorbitkan para pemain muda. Nama Davide Bartesaghi adalah salah satu pemain muda yang mulai dimasukkan ke tim utama Milan di musim ini. Pemain berusia 17 tahun ini sejatinya adalah seorang bek kiri. Namun, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah. Selain Bartesaghi, salah satu pemain muda lain yang berpeluang unjuk gigi di tim utama adalah Giancarlo Simic. Penampilan Simic bersama tim Primavera Milan di musim ini dinilai cukup baik. Ia membawa Milan Primavera bersaing ketat dengan Inter di puncak klasemen Primavera. Dari 8 laga yang dimainkannya, Simic telah menyumbang 1 gol dan 1 assist. Simic juga sudah tak asing dengan tim utama Milan. Pasalnya, bek timnas Serbia U19 itu masuk dalam skuad Milan di laga pramusim dan bermain di beberapa laga. Dan salah satunya adalah kontra Real Madrid, di mana penampilannya cukup mendapatkan apresiasi dari fans di laga tersebut. Dengan postur yang cukup ideal yakni 186 cm, Simic dinilai bisa menjadi salah satu solusi bagi Pioli untuk menambah lubang di lini belakang. Setidaknya ia bisa digunakan hingga dibukanya bursa transfer Januari mendatang, di mana Rossoneri berencana akan memboyong amunisi baru di sektor belakang. Milan dijadwalkan melakoni 5 pertandingan di sepanjang bulan November 2023. Rinciannya adalah 3 laga Serie A dan 2 laga di Liga Champions. Momen ini tentunya bisa dijadikan kesempatan bagi Bartesaghi dan juga Simic untuk membuktikan kapasitasnya sehingga bisa terus tampil konsisten di tim utama Il Diavolo Rosso. Dalam mengatasi tantangan ini, Milan diharapkan dapat merekrut bek berkualitas dan pengalaman. Hal tersebut diambil untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Simon Kjaer yang cedera serta usianya yang semakin menua. Upaya untuk memperbaiki lini pertahanan akan menjadi titik fokus utama Milan demi bisa bersaing dengan rival-rival mereka di Serie A. Beberapa nama pun telah disiapkan untuk diboyong di musim dingin mendatang. Salah satu nama yang santer dikabarkan dijadikan sebagai target realistis mereka adalah Roger Ibanez. Potensi Milan untuk membawa ex-AS Roma ke San Siro nampaknya terbuka lebar. Pasalnya, ketidakpastian dari klub Arab Saudi dapat mengakibatkan kepergian sang pemain untuk kembali merumput di negeri pizza.
Ini bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi Rossoneri, terutama selama periode sensitif untuk posisi tersebut. Sementara itu, bek kiri Real Betis, yakni Juan Miranda, dipastikan akan menjadi satu pemain baru Rossoneri yang datang pada bulan Januari 2024 nanti. Juan Miranda didatangkan AC Milan untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing yang sepadan bagi Theo Hernandez di sisi kiri pertahanan Rossoneri. Nama Juan Miranda bukanlah sosok asing bagi AC Milan. Pada jendela transfer lalu, ia juga sudah masuk dalam daftar belanja Rossoneri. Menurut Daniel Longo, Giorgio Furlani dan Geoffrey Moncada berencana untuk mengajukan penawaran sebesar 3 juta euro plus bonus pada Januari 2024. Mereka berharap Betis menerima tawaran tersebut mengingat secara personal Miranda telah setuju untuk terbang ke San Siro. Pemain berusia 23 tahun ini akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, terutama karena Theo terlihat kelelahan akhir-akhir ini. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.